Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maulidah, kelas PBAB semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dengan mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab, dosen pengampu Ustadz Rahnang SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul materi media visual. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi. Mari kita ke slide berikutnya. Ini adalah 4 poin dari materi hari ini tentang media visual. Saya akan membahas satu persatu dari 4 poin ini. Yang pertama ada pengertian media visual, kedua fungsi media visual, dan yang ketiga jenis-jenis media visual, dan yang keempat yaitu tujuan media visual. Baiklah, langsung saja ya kita ke slide berikutnya yang akan membahas tentang pengertian media visual. Ini adalah pengertian media visual. Pengertian media visual secara umum adalah alat sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif, yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Menurut Fathur Rahman mengatakan, media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar daim seperti film strip, slide, foto, gambar, atau lukisan dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Jadi, media visual ini itu sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik, yang dapat menarik peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak jenuh atau membosankan. Itulah pengertian dari media visual. Kemudian kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu fungsi media visual. Langsung saja ke slide berikutnya yang akan membahas tentang fungsi media visual ini. Ini adalah fungsi-fungsi media visual, yaitu ada 13. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan visual. Yang kedua, mengembangkan daya imajinasi anak. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. Yang kelima yaitu memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak kepada siswa. Kelima, membantu siswa lebih mudah memahami makna pesan yang dibicarakan dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu memvisualisasikan pesan verbal dan makna isi pesan dan menyederhanakan makna dalam bentuk visualisasi. Yang kedelapan, merangsang anak untuk mempelajari lebih jauh dan atau ingin lebih tahu hakikat dari pesan yang disampaikan. Yang kesembilan yaitu pembukaan diskusi yang efektif. Yang
10 yaitu menumbuhkan minat baca. Yang ke-11 yaitu membangkitkan motivasi minat ingatan. Yang ke-12 yaitu mengembangkan perbendaharaan kata dan keterampilan membaca. Yang ke-13 yaitu menggambarkan suatu hakikat, suatu pesan dalam bentuk yang menyerupai keadaan yang sebenarnya. Ini adalah semuanya fungsi dari media visual. Baiklah, langsung saja ya kita ke slide berikutnya yang akan membahas tentang tujuan dari media visual ini. Tujuan dari media visual yaitu agar pembelajaran tidak hanya bersifat menonton, melainkan pembelajaran tersebut dibuat lebih menarik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan siswa dalam mencerna maupun menerima pelajaran dengan baik. Kemudian tujuan dari media visual yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Inilah tujuan media visual. Langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu pembahasan yang terakhir tentang jenis-jenis media visual. Jenis-jenis media visual ini ada dua. Yang pertama yaitu jenis media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi ini yaitu jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya itu sangat sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan dan relatif tidak mahal. Media visual non-proyeksi contohnya itu seperti menggunakan benda nyata, yaitu benda yang dapat dilihat oleh siswa. Kemudian media cetak dan media grafis. Itu yang dimaksud dengan media visual non-proyeksi. Kemudian yang kedua yaitu jenis media visual proyeksi. Yang dimaksud dengan media visual proyeksi ini, dia ini untuk menampilkan objek atau ilustrasi pada layar proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Media visual proyeksi dapat dibuat dari kreasi hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Nah, itulah yang dimaksud dengan media visual proyeksi. Ini adalah jenis-jenis dari media visual. Itulah dia pembahasan yang mengenai tentang media visual. Cukup saja ya pada hari ini. Maaf sebelumnya itu ada suara-suara. Biasa ya, sekarang itu kan bulan suci Ramadan, jadi ada orang tadarusan. Maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.